Saya Muhammad Rohmat, saya dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Ya, sudah ada kegiatan tersebut meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah fokus pada ketahanan pangan, yang kedua adalah tentang isu lingkungan hidup, dan yang ketiga ini adalah konservasi burung. Nah, ketiga aspek tersebut itu mempengaruhi bagaimana perubahan iklim, kemudian ini mungkin hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan, tetapi ini akan berdampak besar. Kenapa? Karena dari ribuan santri yang ada di pesantren, kemudian mereka nanti keluar atau lulus dari pesantren, mereka akan mencintai lingkungannya itu sendiri. Salah satunya ketahanan pangan, misalnya kami menanam sendiri sayuran-sayuran, kemudian juga ikan-ikan sehat yang itu dikonsumsi untuk santri. Yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini kami sangat fokus pada penanaman pohon, kemudian konservasi anggrek-anggrek liar juga. Juga kami menciptakan konservasi lahan seluas 5 hektar yang di sana kita bangun konsep ekologi, di mana ada keseimbangan antara air, udara, tanah, kemudian semua kebersihan lingkungan dan satwa flora fauna yang ada di situ juga. Kemudian yang ketiga tadi saya sebutkan ada konservasi burung. Nah, burung di sini kita konservasikan, kemudian kita kembang biakan sesuai dengan alamnya dengan baik. Nah, setelah ini sudah mapan, sudah siap untuk dilepas, maka kita ada hari di mana burung tersebut akan kita lepaskan ke alamnya kembali. Oh, sangat ada. Karena kami di Provinsi Jogja ini kan ada pegunungan, Merapi, kemudian pantai juga. Dan ini perubahan iklim itu sangat terjadi. Contohnya saja dari beberapa tahun belakangan ini. Mungkin pada saat dulu sudah ada label penentuan musim kemarau itu di bulan sekian sampai di bulan sekian. Musim hujan di bulan sekian sampai di bulan sekian. Tetapi pada periode-periode tahun-tahun belakangan ini musim itu sepertinya tidak menentu, dan itu berdampak kepada pola pikir, kehidupan, dan ekonomi masyarakat juga. Karena sebagian dari masyarakat itu ada yang berdagang, ada yang bertani, sehingga kita juga butuh adanya edukasi terhadap percintaan terhadap lingkungan tersebut. Oke, bagi saya, para pemuka agama itu punya peran yang sangat penting di mana beliau-beliau bisa menentukan arah kebijakan ke depan. Kenapa? Karena agama itu kan pada dasarnya adalah hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semestanya. Nah, dari agama ini, pemuka agama memberikan kebijakan di mana harus ada keselarasan antara hati dan akal. Akal yang menciptakan beberapa teknologi untuk kemajuan pertanian, untuk kemajuan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Tetapi hati itu yang menentukan arah ke depannya seperti apa, sehingga kita tidak merusak lingkungan dengan teknologi-teknologi tersebut. Sehingga kita bisa memanfaatkan alam dengan baik, bukan untuk mengeksploitasinya, karena ada filter yaitu hati ini. Nah, makanya pemuka agama ini berperan sangat penting karena menyelaraskan antara hati, pikiran, antara rasio dengan akal, antara bagaimana kebijakan dan bagaimana tuntunan ke depan. Untuk Majelis Hukama Muslimin ini sangat luar biasa. Luar biasanya adalah terbukti bahwasanya didirikan tahun 2004 di Abu Dhabi. Sampai sekarang di periode 2023 dan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah di Asia Tenggara. Berarti ini ada program di mana sustainability-nya, kesinambungannya itu berjalan dengan baik.
Dan di sini juga kita semua dikumpulkan, itu tidak hanya membahas tentang bagaimana perubahan iklim, tapi bagaimana langkah konkret untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Baik, terima kasih untuk semua anak muda ataupun yang sudah dewasa, semuanya, kita semua ini manusia yang hidup di muka bumi ini, kita jaga, kita rawat. Ini bukan warisan dari nenek moyang kita, ini adalah alam semesta di mana yang harus kita jaga untuk kehidupan yang masa yang akan datang. Sedikit demi sedikit, mulai dari diri kita, kemudian mencontohkan kepada orang lain sedikit demi sedikit. Kita semua tidak tahu bagaimana ke depan arah kebijakan alam semesta ini seperti apa. Yang pasti, kalau kita memberikan langkah positif kepada alam semesta, maka alam juga memberikan aura positif kepada manusia itu sendiri. Mari kita semua rawat untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih.